Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la walhamdulillah walhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat taklim dimanapun berada, seperti biasa kita bertemu lagi di taklim ilmiah dan masih di kajian kitabul hikam. Dan sekarang kita sudah sampai pada hikmah yang ke-29. Tolabuka minhu ittahamun lahu wa tolabuka lahu ghaibatun anhu minka wa tolabuka li ghairihi likillati hayaika minhu wa tolabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Permintaanmu dari Allah mengandung pengertian menuduh Allah, khawatir tidak memberikan kepadamu, dan mintamu kepada Allah. Allahu Akbar. Ini kadang karena kita baru ngaji kita hikam kayak dibolak-balik gitu ya. Ternyata akidah kita tuh masih begitu kasar gitu ya. Wa talabuka li ghairihi likillati hayaika, dan mintamu wa talabuka lahu, dan mintamu kepada Allah ghaibatun supaya mendekatkan dirimu anhu kepadanya minka Allahu Akbar. Kita coba pahami dulu kata per kata ini, agak masih belum lihat nyambungnya. Tolabuka, permintaanmu, minhu, dari Allah, kepada Allah artinya. Jadi mintamu kepadanya, ittahamun lahu, mengandung pengertian menuduh Allah, wa tolabuka lahu, dan artinya khawatir tidak memberi kepadamu itu ya. Wa talabuka lahu ghaibatun anhu minka wa talabuka li ghairihi likilati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi li wujudi. Dan mintamu kepada Allah supaya mendekatkan dirimu kepadanya li wujudi budika anhu, berarti engkau masih berasa jauh daripadanya. Ini sepertinya penerjemahannya agak diringkas gitu ya. Di sini mintamu kepada Allah, Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan kita, mintamu kepada Allah untuk mencapai kedudukan dunia akhirat, membuktikan tiadanya malumu kepada Allah, dan permintaanmu kepada sesuatu selain dari Allah menunjukkan jauhmu daripadanya. Permintaan hamba kepada Allah terbagi dalam 4 macam. Ini sepertinya gitu. Harusnya spasinya di sini. Ini 2 paragraf ini harusnya nyambung. Kita coba sambungin ya. Tolabuka minhu, permintaanmu dari Allah. Itahamun lahu, mengandung pengertian menuduh Allah. Wa tolabuka lahu, khawatir tidak memberi kepadamu. Dan mintamu kepada Allah ghaibatun anhu minka, supaya mendekatkan dirimu kepadanya, berarti engkau masih berasa jauh daripadanya gitu. Jadi wa talabuka lahu, mintamu supaya dekat kepadanya, ghaibatun anhu minka, berarti engkau masih merasa jauh kepadanya. Berarti engkau masih merasa bahwa Allah itu jauh darimu gitu. Wa talabuka li ghairi,
dan mintamu kepada Allah ligoirihi, ini, hmm, ini wa talabuka ligoirimu, dan permintaanmu kepada sesuatu selain Allah likilati haya ika, membuktikan tiada malumu kepadanya. Wa talabuka min goirihi, dan mintamu kepada sesuatu selain daripada Allah liwujudi bu di kala anhu, menunjukkan jauhmu daripadanya. Watolabuka ligoirihi, kenapa watolabuka ligoirihi? Kalau tadi watolabuka min goiri, mungkin ligoirihi itu maksudnya permintaan dari yang tadi, berbeda dari yang tadi gitu. Artinya ini berbedanya itu dimaksudkan di sini mencapai kedudukan dunia akhirat, likilati hayaika, membuktikan tiada maklum kepadanya. Jadi di sini Syekh Ibnu Athaillah menyebutkan bahwa permintaan seorang hamba kepada Allah itu terbagi dalam 4 macam. Dan kemudian kesemuanya itu tidak tepat apabila kita coba teliti lebih jauh dan mendalam. Yang pertama, permintaan kepada Allah mempunyai pengertian menuduh. Sebab sekiranya ia percaya bahwa Allah itu akan memberi tanpa diminta, tidak akan meminta kepada Allah. Maka karena khawatir tidak diberi apa yang dibutuhkannya, menurut pendapatnya, atau menyangka Allah melupakannya, dan lebih jahat lagi bila ia merasa berhak tetapi Allah belum juga memberikannya, nah, itu berarti kita itu merasa menuduh kepada Allah, menuduh Allah itu nggak peduli sama kita, menuduh Allah itu tidak akan mencukupi kebutuhan kita, menuduh kalau Allah itu zalim kepada kita. Hati-hati itu ketika berdoa ya, jangan sampai hati kita tuh ngerasa seperti itu, jangan ngerasa Allah tuh zalim sama kita. Mintalah kepada Allah seperti apa tuh. Ya, kita coba lanjut dulu. Dan permintaanmu untuk takorub, ingin dekat dengan Allah, menunjukkan bahwa engkau itu merasa goib daripadanya. Ketiga, permintaanmu terhadap sesuatu dari kepentingan-kepentingan duniawi membuktikan tiada malumu daripadanya. Sebab sekiranya engkau malu dari Allah, tentu tidak merasa ada kepentingan bagimu selain mendekatkan kepadanya, gitu ya. Jadi seolah-olah kamu lebih mementingkan dunia daripada keinginan untuk takarub. Bahkan untuk takarub pun kita bisa bermakna bahwa kita tuh jauh dari Allah. Sedang apabila engkau meminta dari sesuatu selain Allah, itu justru menunjukkan bahwa engkau jauh daripadanya. Sebab sekiranya engkau mengetahui bahwa Allah dekat kepadamu, tentu engkau tak akan minta kepada selain Allah, kecuali permintaan yang semata-mata untuk menurut perintah Allah. Nah, hanya inilah yang tepat dan benar, yaitu permintaan semata-mata mengikuti perintah Allah, gitu ya. Jadi kita beribadah itu ya semata-mata hanya ingin mengikuti perintah Allah aja. Kita diharapkan untuk, diperintahkan untuk meminta, ya kita minta kepada Allah. Jadi bukan karena motivasinya itu bukan karena ada prasangka Allah itu tidak akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, tanpa merasa bahwa Allah itu uh, merasa jauh dari kita, dan juga kita tidak merasa bahwa Allah itu tidak tidak jangan sampai kita meminta dunia itu seolah-olah kita mengutamakan dunia daripada keinginan untuk takarub kepada Allah. Jadi hanya semata-mata ketika kita meminta kepada Allah, kita hanya karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membacakan hikmah yang ke-30. Ma min nafsin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Tiada suatu nafas terlepas daripadamu, ma min nafsin, tidak suatu nafas pun tubdihi, terlepas daripadamu, illa, melainkan di situ, walahu, dan dipadanya, qadarun fika yumdihi, ada takdir Allah yang berlaku di atasmu. Sebab pada setiap nafas hidup manusia pasti terjadi suatu saat suatu taat atau maksiat
nikmat atau bala atau ujian. Berarti nafas yang keluar sebagai wadah bagi suatu kejadian. Karena itu jangan sampai nafas itu terpakai untuk maksiat dan perbuatan terkutuk oleh Allah. Jadi jangan sampai setiap napas kita malah dijadikan suatu wadah, suatu tempat kita untuk bermaksiat. Untung Allah memerintahkan kita untuk berdoa ya. Kalau misalnya kita tidak diperintahkan untuk berdoa, mau berdoa tuh salah semuanya. La tatarokob, jangan menantikan selesai furugol agiari, habisnya perintang-perintang, untuk lebih mendekatkan kepada Allah. Fa innaka la tatakorob, jangan engkau itu baru mau mendekat furugol agiari, ketika tidak ada perintang-perintang, ketika tidak ada masalah, ketika tidak ada rintangan gitu ya. Ketika berbagai macam masalah, jangan nunggu luang dulu. Fa inna dzalika, sebab yang demikian itu yaktouka, akan memutuskan engkau an wujudil muraqabah, dari kewajiban menunaikan hak terhadap lahu fima huwa muqimu kafi, terhadap apa yang Allah telah menundukkan engkau di dalamnya. Sebab yang demikian itu memutuskan kewaspadaanmu terhadap kewajibanmu. Jangan sampai kita menunggu beres dulu masalah-masalah kita baru kita mau bertakarub kepada Allah. Nanti aja kalau saya udah pensiun misalnya, jangan. Atau nanti aja kalau udah senggang, udah kerjaan lapang gitu, jangan gitu. Atau misalnya ketika hari libur misalnya, jangan ya. Jadi bertakarublah kapan yang paling tepat ya, sekarang juga. Jangan nunggu tidak ada perintang-perintang, waduh lagi sibuk, tetap kita berusaha untuk takarub kepada Allah. Sebab keadaan kita menunda-nunda untuk bertakarub kepada Allah justru akan memutuskan kita dari kewajiban menunaikan hak terhadap apa yang Allah telah menundukkan kau di dalamnya. Jadi memang apapun keadaannya, di situ ada hak Allah gitu. Ada kewajiban kita untuk berbakti kepada Allah. Jangan nunggu senggang, karena saat kita sibuk, saat kita masih bernafas, saat kita mungkin misalnya masih ngurus keluarga gitu, di sana tetap ada hak Allah di setiap saat, yang berarti kewajiban kita. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, jika engkau berada di waktu senja, maka jangan menunggu tibanya pagi. Nanti pagi aja saya ibadahnya, jangan sekarang. Demikian pula jika engkau berada di waktu pagi, jangan menunggu sore. Pergunakan kesempatan di waktu muda, di waktu sehat, di waktu kuat, di waktu kaya untuk menghadapi masa tua, sakit, lemah, dan miskin. Siapa tahu nanti kalau udah tua malah sakit, malah miskin, malah gak punya apa-apa, malah tambah kacau kita ibadahnya gitu ya. Jadi gunakan waktu selagi sehat saat ini, selagi muda. Sahal bin Abdullah At-Tustari berkata, jika tiba waktu malam, maka jangan mengharap tibanya siang hari, sehingga kau menunaikan hak Allah di waktu malam itu dan menjaga benar-benar hawa nafsumu. Demikian pula bila kau berada di pagi hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Anbiya, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami, yaitu Allah, kata Allah, akan menguji kamu dengan kejahatan dan kebaikan. Sebagian menjadi ujian, dan kepada kamilah kamu akan kembali, kepada akulah kamu akan kembali. Surat Al-Anbiya 35. Ujian itu berupa sehat, sakit, kesukaran, kelapangan. Itu semuanya ada yang syarun, ada yang khair, ada yang sukar, ada yang gampang, ada yang enak, ada yang gak enak gitu ya. Ketika enak ya kita tetap ibadah, ketika nggak enak kita juga tetap ibadah gitu. Ketika kaya kita bertakarub, ketika miskin kita bertakarub. Untuk ujian kekuatan dan ketetapan beriman atau bertuhan kepada Allah, sampai di mana syukurnya menerima nikmat dan bagaimana sabarnya menghadapi ujian, kesukaran, dan bala.
itu yang kedua, yang ketiga ya. Yang pertama tadi hakikat berdoa itu hanyalah karena diperintah oleh Allah. Jangan merasa kita itu Allah tuh nggak akan memenuhi kebutuhan kita. Jangan ngerasa kita jauh dari Allah, sehingga ketika kita minta takarub, jangan merasa berhak gitu ya, karena Allah itu pasti memberi dengan segala kasih sayangnya. Kita berdoa karena diperintah. Mamin nafsin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Ingatlah, di setiap nafas itu ada takdir dari Allah dan jangan dipakai untuk kemaksiatan. Dan yang ketiga tadi, jangan tunda-tunda lapang, jangan tunda-tunda mudah. Ketika susah, ketika senang, kita tetap beribadah. Selanjutnya, di yang ke-33, la tastagrib, janganlah engkau merasa heran. Wuku al-aqdari, atas terjadinya kesukaran madum tafi hadidar, selama kau masih di dunia ini. Fa innaha ma abrozat, sebab ia tidak melahirkan illa ma huwa mustahikun, kecuali yang layak wasfiha, atau memang menjadi sifatnya, wajibuna tiha, atau yang memang menjadi sifatnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dunia adalah kerisauan dan duka cita, maka apabila terdapat kesenangan di dalamnya, berarti laba dan keuntungannya. Gitu. Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, ini Abdullah bin Mas'ud. Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu berkata, siapa yang meminta sesuatu yang tidak dijadikan oleh Allah berarti melelahkan dirinya dan tidak akan diberi. Ketika ditanya apakah itu, jawabnya kesenangan di dunia. Junaid al-Baghdadi radhiyallahu anhu berkata, aku tidak merasa keji terhadap apa yang menimpa pada diriku, sebab saya telah berpendirian bahwa dunia ini tempat kerisauan dan ujian, dan alam ini diliputi oleh bencana. Maka sudah selayaknya ia menyambut saya dengan segala kesukaran, kerisauan. Maka apabila ia menyambut aku dengan kesenangan, maka itu berarti suatu kurnia dan kelebihan. Bahkan Junaid al-Baghdadi mengatakan bahwa dunia ini memang tempat kerisauan dan tempat ujian. Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Abbas, jika engkau dapat beramal karena Allah dengan rela dan keyakinan, maka laksanakanlah, dan jika tidak dapat, maka bersabarlah. Maka sesungguhnya sabar menghadapi kesukaran itu suatu keuntungan yang besar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada seorang yang dinasihatinya, jika engkau sabar, maka hukum Allah tetap berjalan dan engkau mendapat pahala. Dan apabila engkau tidak sabar, tetap berlaku ketentuan Allah sedang engkau berdosa. Jika engkau sabar, maka hukum Allah tetap berjalan dan engkau akan mendapat pahala. Tetapi jika tidak sabar terhadap kesulitan-kesulitan dunia, ya semua itu akan tetap berlaku sedang kau berbuat dosa. Tidak ada pilihan lain selain tetap bersabar menghadapi kesulitan-kesulitan, ujian-ujian di dalam kehidupan ini, karena dunia ini memang tempatnya kesukaran. Dulu ya Abah Andin saya ingatnya gitu, dunia mah moal aya ngeunahna gitunya, urangan bisa saukur pindah tina hiji ka susah ka kasus kana kasusah nu lain gitu. Hayang salse mah kewe geus maot gitu cek Abah Andin. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya ya, hidup ini memang tempat kesukaran. Kita hanya berpindah dari satu kesukaran ke kesukaran yang lain. Kalau ingin istirahat ya nanti aja meninggal. Allahu Akbar. Kita pun mungkin melihat gitu ya, melihat rumah yang ya saya kadang ngelihat gitu, rumah yang begitu nyaman, besar gitu. Kayaknya enak banget pulang kerja, lebih luang gitu, lebih lapang. Ya kan kita nggak tahu kayak gimana gitu. Dan memang itulah ujian dunia, kalau ngelihat orang lain kayak lebih enak, padahal ya yang harus kita lihat bukan kehidupan orang lain saja.
kita harus lebih banyak melihat. Sekalinya kita lihat kehidupan orang lain, ingatlah kehidupan kita sendiri. Syukuri yang ada, tetap bersabar dengan yang ada, karena itu yang akan lebih mendatangkan pahala. Wow, alam. Itu 4 hikmah yang kita pelajari hari ini. Jadi jangan heran apabila melihat kesukaran-kesukaran, kesepian, masalah kehidupan, kesukaran, ya tetaplah sabar. Karena dunia ini memang tempat kerisauan dan duka cita, menurut Imam Ibnu Mas Abdullah Ibnu Mas'ud. Baik sahabat sekalian, sahabat alim dimanapun berada, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.